juga bingung apa dengan keistimewaanku. Seperti hanya ibadahku ya biasa-biasa saja seperti yang kau lihat. Oh Badui ini bingung, tapi akhirnya dia mengingat satu hal. Wahai Abdullah, saya mengingat kebiasaanku. Ada satu kebiasaan yang aku lakukan, tapi menurutku ya biasa-biasa saja, gak ada yang istimewa. Kebiasaan apa itu wahai Abdullah? Wahai orang Badui, begini Abdullah, saya itu setiap kali mau menjelang tidur, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dan maafkanlah semua orang yang sudah menyakitiku hari ini. Karena demi Allah, aku sudah memaafkan kesalahan mereka ya Allah. Allah ridho, maka menjadikan dia menjadi salah satu penghuni surga. Karena mohon maaf, memaafkan kesalahan orang lain itu lebih sulit daripada minta maaf. Mungkin apa mana? Apa mana butik dan ngangkat kumakan. Padahal ini termasuk salah satu ujian dari Allah. Jenengan terasa sakit, dihina, difitnah. Tapi mohon maaf, bisa jadi keberkahan dari Allah itu turun ketika jenengan harus merasakan sakit terlebih dahulu. Pahala mengalir deras, kadang-kadang jalan satunya ya, salah satunya melalui kesakitan yang jenengan rasakan. Hamil 9 bulan, 10 hari, melahirkan potongan nyawang. Kapok. Sakit apa mbak? Tapi 2 tahun kan meteng nek. Enten sing model ngoten niku? Sing nyekel mik ya iso. Saya 2020 Januari itu melahirkan anak kedua. Ramadan 2021 keguguran anak yang ketiga. 2022 Ramadan lahir anak terakhir. Tadi kan 2020, 2021, 2022. Bos, tahun metang. Berarti kan dari 2009, lahiran 2020, tapi 2021 keguguran, 2022 lahir anak yang terakhir. Bos, saya sudah tutup pabrik. Karena saya operasi 3 kali. Karena pinggul sempit dan skoliosis di kelainan tulang belakang. Nah, jadi ya sama dokter, saya itu sudah berusaha, yuk pengenku ya normal aja nih, biar kayak perempuan-perempuan lain, belajar normal gitu. Saya sudah bukaan 7 pun saya atret ke lemedut, masih betah di dalam, sampai akhirnya ya itu harus operasi. Itu jadi 2 tahun belajar tengah itu. Yang mereka keseragapan pandemi 2 tahun. Loh, tapi ternyata di balik musibah ada berkah. Termasuk jenengan, misalkan kok dihina, disakiti, difitnah, dicaci, mungkin sakit. Mungkin apa badan? Tapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang kelihatannya sakit bagimu ternyata yang sakit bagimu, tapi ternyata itu baik. Yang kelihatannya yang sesuatu tidak kamu sukai ternyata baik bagimu. Yang kamu sukai ternyata tidak baik bagi Allah. Maha tahu. Jenengan mungkin tersakiti, difitnah, dihina, dicaci, tapi kalau jenengan lisannya diam, menutup diri, berbanyak istighfar, malah doakan yang baik. Ya Allah, bukakan pintu hatinya orang yang membenci dan juga menghinaku. Ya Allah, maafkan kesalahannya. Ya Allah, ikfa billati ya asal, tolak kejahatan dengan kebaikan. Maka insya Allah dosane jenengan malah digugurake, pahalanya ditambahkan. Kalau sekarang pahalanya ditambah, dosanya dibersihkan, berarti punya potensi besar masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Tapi jenengan dipaido kok males maido. Gak iso jogo, iso ning wong maido. Wong buka aib tonggo, buka aib kanca, buka aib dulur. Rasa dhewe aib yo pirang-pirang. Nggih napa mboten? Nggih. Ya Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hidup di dunia niku memang tempatnya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Maka dunia ini pilihan. Jangan sampai pernah kita meninggalkan ibadah. Lakonono perintah, ngedono larangan. Selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Sesi pagi tadi saya sampaikan, hidup dunia pilihan. Mau kita menjadi seperti semut yang mati dalam kenikmatan, atau seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Lebah. Ini pilihan kita. Atau mau jadi seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Lebah itu kan penghasil madu. Madu baik untuk kesehatan. Yang namanya manusia hidup, kanjeng Nabi dawuh, sebaik-baik orang adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kepada orang lain. Pernah suatu ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika mau sholat berjamaah duduk di masjid, itu ngobrol dengan jamaah yang lain. Beliau itu berkata begini, sebentar lagi akan masuk salah satu penghuni surga. Salah satu dari penghuni surga. Semua jamaah itu sudah sudah bisa mereka menerka, pasti sebentar lagi yang datang ini Umar bin Khattab. Gak bisa, pasti salah satu yang datang ini Ali bin Abi Thalib. Gak jauh dari Abu Bakar, Utsman, Umar dan juga Ali. Tapi ternyata siapa yang masuk? Yang masuk adalah orang Badui berkulit hitam. Sandale keklek dikempit nenggone kelek. Pakaiannya biasa, tidak ada kemewahan dalam kehidupannya, dan beliau bukan orang yang terkenal. Masuk ke masjid, kaget. Soalnya kanjeng Nabi menyampaikan dia adalah salah satu dari penghuni surga. Jamaah yang lain itu bingungan, istimewanya nunggu ya apa? Dilihat ketika sholat jamaah dilirik, kayaknya gak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja. Sampai ada salah satu sahabat yang namanya Abdullah ini penasaran, mengikuti orang Badui itu sampai ke rumahnya. Apa istimewanya orang ini? Wahai orang Badui, mohon tolong saya diizinkan, saya ingin tidur di rumah kamu. Izin turun ngomong Badui ini 3 hari 3 malam. Dilihat, beliau ini pengen belajar bagaimana caranya menjadi salah satu penghuni surga. Tapi ternyata ketika dilihat gak ada keistimewaannya sama sekali. Rasanya ora tahu ngaji, sholat yo biasa aja, sunah yo ora, kelambene wiridan ora, masa kok ngomongan mana. Dilihat oleh Abdullah ini gak ada yang istimewa sama sekali, ibadahnya seperti orang lain. Bahkan Abdullah mengatakan, kau ini kalau kualitas ibadah lebih baik gue gitu Pak. Kemudian Abdullah ini gak ada istimewanya sama sekali, kata kanjeng Nabi keliru. Sampai akhirnya Abdullah ini bertanya, wahai orang Badui, saya ingin tanya kepadamu, ada apa Abdullah? Apa istimewanya dirimu sampai engkau ini adalah, kata Rasulullah, menjadi salah satu dari penghuni surga? Kamu tanya, kamu bertanya-tanya. Oh Badui jawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iren kanti weningin pikir atebing ati, hatinya hanya harus jernih. Dipikir dengan baik bahwasanya yang kita dapatkan segalanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula dadi menungso ojo kegeden rumangsa. Jangan rumangsa bisa, tapi bisa rumangsane. Isa rumangsa. Siji ning, loro nung. Nung niku dununge perintah. Perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing apik dilakoni. Nek Gusti Allah ngelarang, ya marilah kita singkirkan. Ning nung ndanggung ning tegese tampanan kanthi weninge pikir. Nung dununge perkara. Jadi nung itu dununge perkara. Di dunia ini perkara baik
buruk semuanya sudah jelas, betul apa tidak? Halal, haram, hak, batil, benar, salah, semuanya sudah jelas. Manusia tinggal pilih, mau jadi orang beriman, mau jadi orang durhaka, kayak ahli surga, kayak ahli neraka, kayak tekek. Semuanya terserah kepada kita. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga ia mau merubah nasib yang ada pada dirinya sendiri. Makanya nenok ndang niku tembung perintah. Kalimat perintah ndang tindak. Ndang lakonono. Perkara becik ndang enggal lakonono, perkara ala ndang enggal singki. Baik segera lakukan, buruk segera tinggalkan. Oke, nanti ning nong dan gong niku maksudnya ngegongake sing kuwasa. Gimana ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Jangan pernah kita meninggalkan ibadah. Karena tujuan manusia hidup di dunia itu adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku, hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah itu adalah merupakan kewajiban. Wong murid nang alam dunia tugasnya hanya satu, manut kepada Allah. So manut nang Gusti Allah penak. Ibadah itu hanya ada dua. Apa itu dua? Satu, menjalankan perintah. Dua, menjauhi larangan. Hanya itu saja. Perintah itu orang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi yang terjadi zaman sekarang kebalikan. Melaksanakan larangan, menjauhi perintah. Allah sudah mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ahlal qura amanu wattaquna fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami sehingga kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Lamun penduduk negeri niku yakin lan manut karo sing dadi perintahku, perintahe Allah, mula ingsun bakal paring berkah marang dheweke saka langit lan bumi. Ning saya tamanung sapa do cidra karo sing dadi perintahku, mula ingsun siksa dheweke krana polahe dhewe. Karena pola tingkahnya sendiri. Maka manusia zaman sekarang itu banyak katanya Islam tapi KTP netral pernah sakit. Semua orang pernah mengalami sakit, dari yang ringan sampai yang berat, betul atau tidak? Mungkin apa buatan? Mungkin saudara-saudara kita juga ada yang sakit. Mudah-mudahan segera diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digantikan dengan kesehatan yang membawa kebaikan dan keberkahan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang namanya sakit rasanya yang tidak enak. Sakit, orang kalau sakit sebetulnya oleh Allah diambil 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Satu, diambil nikmat makannya. Tadi wong mangan kok loro wis ra nikmat blas. Mau nang meja panganan sembarang kalir enek, tapi dan semuanya serba enak, mahal-mahal. Tapi loro untung loro sariawan, gak yang mangan rasanya pahit. Mungkin apa boten? Iya, satu diambil nikmat makannya, kedua diambil senyumnya. Gak ada orang sakit itu kok tersenyum. Kalaupun tersenyum itu pasti dengan keadaan sedikit memaksakan diri.
demi orang-orang di sekitarnya supaya tidak khawatir. Sebetulnya biasanya orang yang tertawa terbahak-bahak itu menutupi kesedihan yang mendalam. Tapi senyum jenengan membahagiakan orang lain itu juga bagian dari sedekah. Mungkin apa betul? Makanya nek ketemu konco, kemarin ketemu bojo, ojo nyaprut ae. Mesem gitu loh. Senyumnya itu harus sampai sini. Tahan. Paling enggak ya 3 detik. Membawa kebahagiaan. Kanan kiri kalau senyum harus seimbang. Minimal 3 detik. Itu akan memberikan efek positif, aura positif, dan memberikan apa itu hal yang positif kepada sekitarnya. Akan membawa ketenteraman dan juga keteduhan. Orang percaya jalan. Senyum kepada orang di sampingnya, senyum kepada suaminya, senyum kepada sahabatnya. Mbak, ya Allah, dia kabare, senyum. Tahan. Semuanya akan bahagia, betul kan tidak? Kanan kiri harus seimbang. Jangan hanya naik satu, satunya turun, cuma 1 detik. Kok tadi kekiran ini? Jajar motor. Bedanya kalau begini, bawa kebahagiaan. Cenah cocok. Ngene toh. Ngenyek. Malah tadi tukaran gitu. Ya Allah, 2 orang sakit itu diambil senyumnya, yang ketiga diambil dosanya. Lumayan dosanya awake dhewe digugurake karo Gusti Allah. Ketika diberikan kesembuhan, hanya 2 yang dikembalikan, 1 ditinggalkan. Dikembalikan nikmat makan dan juga nikmat senyum, tapi tidak dikembalikan dosanya. Kurang pinak piye lho Gusti Allah. Gitu apa mboten? Betul apa tidak? Maka waktu hidup di dunia ini jangan disia-siakan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Walaupun melakukan kebaikan itu pasti ada godaan dan juga cobaan. Orang ganggu wong liya kadang-kadang sik disentil loh. Sing maido, sing menghina juga banyak. Betul apa tidak? Ora usah direken, lebono kuping teng entokno kuping. Takne ae. Jarno wis. Kesel nak menang dhewe. Nggih napa mboten? Oke. Nuruti omongane wong, malah kita gak akan ada kemajuan. Ya mohon maaf, zaman sekarang berbuat baik tetap salah di mata para pembenci. Jangankan kok kita, Kanjeng Nabi ini kurang sempurna bagaimana, tapi tetap buruk di mata orang yang benci. Itulah hidup, tidak luput dari yang namanya ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten langsung sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapat musibah dia berkata kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita hidup di dunia ini tidak disuruh untuk menunggu hujan reda, tapi disuruh untuk berjuang menari di tengah badai. Karena orang hidup kok ora ana ujian, nonsen. Gini apa badan? Tidak mungkin. Semua orang itu dengan ujiannya masih. Urip iki sawang sinawang toh. Gini apa badan? Penak yo dadi wong sugih. Katanya begitu. Enak ya dadi orang kaya. Mobilnya banyak, perusahaannya besar, rumahnya mewah. Yang dilihat hanya senangnya, tidak dilihat bagaimana jungkir baliknya ketika bekerja, ketika berusaha untuk menjadi orang yang kaya. Sampai lo kerja nih ini. Nang omah kadang-kadang ini tombol sing juli
beri iso karo jalan-jalan. Masa WC jalan-jalan. Jadi baku jadi jalan-jalan. Jalan-jalan metune ning ndi paling yo ning ngene pasar karo golek mangan. Alhamdulillah ning ngene Victory Park raketan sedelok tau ning ngene masjid kuwi golek wance iso pengajian. Gitu apa mboten? Hari ngono kembali ke rumah ya sudah dengan aktivitasnya seperti itu yang menjenuhkan, tapi jenuh dan jenuh tetap harus berjuang demi keluarga di rumah. Tapi masih gak paham langsung dilono sampai enak mbak kerja ke luar negeri so karo jalan-jalan gajinya gede kok aku diutangi kok. Kalau mbak sampai ki luwih penak timbangannya awak-awak butuh kuyuk kuat. Kalau mbak tenang mbak wis kok setahun tak cicil ya mbak kang tak lunasi utawa ki lho mbak sawahku maneh wis mbak dan langsung tak sahur utangku ning ngene sampeyan selain rayu ora umum begitu ditagih sahurane lho mbak sampeyan ra ora enek tanggungan anak tandune duit bongkok. Berusaha diam tapi wong liya sing rusuhi nggih napa mboten? Gandengan karo bojone dhewe pangkat dilokno. Kaya ndek bojo-bojo. Arep dadi wong apik sregep ibadah atau mantan preman mau ibadah itu pasti ada banyak sekali godaan. Baik awake tinggi, awak tatonan, kuping tindian, mantan preman belajar sholat. Biar nggak salah masuk ke masjid ikut jamaah. Banyak yang mencurigai. Sapa wong kuwi jane kalau kuna amal. Kalau kita wadus, pada ada nyepet-nyepeti motor, lebu masjid, harus sholat di itu. Mengarep ibadah bukannya didukung malah direndahkan. Ada apa tidak? Ada PSK. Di bahasa Inggrisnya telung E. Ya kuwi lho kok. Oh itu bagian kerjaannya seperti itu. Tapi namanya hidayah Allah itu kan gak ada yang tahu ini kurang hak Gusti Allah. Ternyata beliau ini pengen tobat. Ya Allah, pengen melu ngaji, ikut majelis taklim, ikut pengajian, ikut halaqah, ikut sholawatan. Kan sadar diri, biasanya gawe rok bupati, buka paha tinggi-tinggi, lambe letok, kayak kita udeler di loher. Tapi masuk pengajian, ya pakai pakaian muslimah rapi, jilbaban, jilalah ketemu tonggo. Dilokno, ya Allah mbak, sampai kok dengarin nang kene aku wis ndak payu lek mau bocor. Itu kudune ya Allah mbak, bidang apa lho mbak? Apa dinane pengajian mbak? Ayo bidang biar arahku ya mbak. Kasih semangat, kita pembolan. Iya, ya Allah. Inilah hidup, ujian itu beraneka ragam. Tapi tidak ada orang yang tidak luput dari yang namanya uji. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling berat ujiannya di antara semua manusia. Supaya apa? Kita ini sebagai umatnya ketika merasakan kesedihan kita bisa mengadu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin sholawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kepentok tambah sholawat adrikni qad illati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Loh Kanjeng Nabi pemira mbak dengar dalam sebuah hadis hasan dikatakan tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa membalas salam dari semua umatku. Jadi kalau kita baca sholawat mengucap salam itu Kanjeng Nabi mendengarkan dan membalas alhamdulillah. Maka wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ujian itu pasti yang menyakiti juga pasti banyak. Tapi ada yang menyakiti, tapi pasti ada yang menyembuhkan. Ada yang menghina, pasti ada yang menyanjung. Ada yang membenci, tetap ada yang menyukai. Makanya jangan putus asa.
Walaupun tidak ada dinding untuk tempat kita bersandar, masih ada lantai untuk tempat kita bersujud. Ada Allah yang selalu ada untuk kita. Karya wedewe dilemara apa? Jadilah seperti lebah yang dengan hartanya, ya dengan tenaganya dan pikirannya. Jangan seperti semut. Semut itu mati dalam kenikmatan. Loh kok gitu Mbak? Iya. Semut itu kan sukanya sesuatu hal yang manis, maka ada gula, ada semut. Ada gula dan semut. Ada wedang kopi, wedang jahe, semut senang. Semut sukanya nikmat itu diminum sebanyak-banyaknya. Maunya banyak, sedikit gak mau. Maka ketika menikmati di pinggiran saja gak cukup bagi semut. Maunya dinikmati yang banyak, tidak nyemplungin jernih gelas. Semut lupa bahwasanya rasa manis itu ada di dalam air. Kapasitasnya semut itu terbatas, tapi mergo serakah nyemplungin jernih gelas, warakan ra iso metu bledos. Mati. Dikira bisa. Ya Allah, semut itu suka dalam kenikmatan. Paman banternya ini kok beli laku. Enggak rusak kok, enggak. Aku ki kualat karo bojoku. Saya itu waktu masih muda, saya itu sering ngomong, hati-hati kalau cari jodoh, jangan menikah sama arsitek, insinyur. Senangannya kan ngukur apa-apa diukur. Dadi wis duwe bojo di anak resik bungkar. Duwe bojo, ki hati-hati nek duweni bojo sing tukang kendang, hati-hati nesu kamukan ngeplak ae. Boleh ku sijine aja duwe bojo tukang son, aku ngono. Lah kenapa Mbak? Tukang son itu kan sukanya ngetes, sukanya coba-coba. Ngecek kan gini, tes halo 1 2 3 dicoba. Dijajal. Coba lagi 1 2 3 coba lagi. Anak ane loro telu limo sak lho sing agak dicoba. Yes, halo dicoba. Lah jenenge duwe bojo lak duwe son. Kualatan karo omonganmu dhewe. Setiap ngomong harus hati-hati. Tapi aman. Alhamdulillah untungnya siji bojoku ganteng, masyaallah. Keduanya, bojoku nek ngecek mic kowe ngono enggak tes halo 1 2 3 dicoba. Hah? Langsung ngapale sih langsung. Langsung. Jadi suami saya kalau ngecek mic itu enggak pernah halo 1 2 3 tes halo dicoba, enggak pernah. Cuma gini aja. Oh, nah tes. Jadi gampang, jadi nek nganu bojo ya padha ya tambah anak telu wae ya. Aman jadi jajal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebaikan lakukan, yang enggak baik niku tinggalkan. Maksudnya bukan ditinggalkan orangnya. Yang disampaikan elek rasa dinggo, rasa dipai. Tuh maksud kupingmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita hidup di dunia ini sebentar.
sampai kita meninggalkan ada seorang ulama sufi ahli tasawuf namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau ini ibadahnya luar biasa, tapi di catatan Lauhul Mahfuz beliau ini ahli neraka. Ahli neraka. Sampai malaikat ini ngesakne mendatangi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh, kula niki rumaos ngesakne jenengan lho Syekh. Ada apa malaikat? Jenengan iku ibadahnya luar biasa, Masya Allah. Tapi saya lihat di catatan Lauhul Mahfuz, di catatan ahli surga nama jenengan gak ada Syekh. Malah saya temukan di catatan Lauhul Mahfuz itu ahli neraka. Saya, ya Allah, sabar ya saya. Apa jawabannya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Malaikat, saya ibadah ini bukan karena saya pengen masuk surga, tapi saya ibadah ini karena saya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajiban saya sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah. Kewajiban saya itu taat, perintahnya Allah ibadah, maka saya ibadah. Neraka sekalipun, tapi kalau Allah ridho, maka saya akan tetap jalan. Saya akan terima dengan gembira. Malaikat ini sampai terharu, ya Allah, kok ikhlasnya koyo ngene. Allah tahu dan Allah melihat dan mendengar. Pada akhirnya nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dirubah dari ahli neraka menjadi ahli surga. Kabar baik ini disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Alhamdulillah malaikat. Tapi saya sampaikan kembali, saya ibadah bukan karena saya kepengen surga. Tapi mohon maaf loh malaikat, saya ini kok penasaran dosa apa yang saya lakukan sampai pada akhir oleh Allah saya dicatat sebagai ahli neraka. Apa kesalahannya? Saya jenengan mungkin lupa dulu ketika jenengan usia 15 tahun, jenengan istirahat tidur di kamar, sebetulnya sudah bangun, tapi karena mendengar suara langkah kaki ibu panjenengan, pengen meminta tolong jenengan pergi ke pasar membeli sesuatu, tapi karena jenengan mungkin masih malas, yang sebetulnya sudah bangun tapi pura-pura tidur untuk menghindari perintah ibu. Ini saja dicatat akhirnya menjadi ahli neraka. Sampai sejak saat itu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam pengajiannya, kajiannya yang disampaikan pasti tidak luput dari menyampaikan untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang. Dunia ini ada 5 perkara. Saking baiknya, nggak perlu diapa-apain aja sudah baik. Dilihat saja pahala. 5 perkara. Rasa diapa-apain saking apike. Disawang tok wae ganjaran. Apa mana tambah diapa-apakno. Ganjarannya double. Apa itu? 5 perkara kalau dilihat saja pahala. 1, melihat Ka'bah. Yang kedua, melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, melihat Quran. Yang keempat, melihat orang tua. Yang kelima, melihat pasangan. Satu, melihat Ka'bah. Ka'bah itu dilihat saja pahala. Setiap harinya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 120 rahmat di Masjidil Haram. 60 rahmat bagi orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang yang sholat di Masjidil Haram, 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Melihat dok ganjaran. Apa mana sampai sok nyium Hajar Aswad, nyium Ka'bah, sholat di Kijing Ismail, jamaah di Masjidil Haram, pahalane double-double. Niku padha karo daftar mlebu swarga. Muga-muga kula jenengan sedaya niki sok tindak wonten haji, tindak haji umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah. Bisa tawaf, bisa nyium Hajar Aswad. Niku padha karo daftar mlebu swarga. Allahumma amin. Lulus utawa ora ditampa ora urusan guru, sementing kan daftar sik ya. Itu 1. Yang kedua, melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau melihat Kanjeng Nabi itu kan seneng, nggih apa mboten? Jenengan nyawang idolaku wae senenge jauh. Melihat para habaib, melihat para ulama, melihat para kiai, melihat idola, melihat para artis-artis, kono suwun wis ndak umum nang ati marem, nggih napa mboten? Apalagi sampai bisa melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia apa tidak? Ya mesti seneng pol. Tapi kan ae dhewe niki mboten menangi Kanjeng Nabi. Tapi jangan khawatir. Caranya bagaimana? Hadirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita, termasuk dalam rumah kita. Caranya bagaimana? Jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat. Ngakune Islam, jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat. Karena ketika kita sholat, kita ini mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi hadir menjawab salam panjenengan. Makanya rumah itu dipakai juga untuk sholat sunnah. Maka Kanjeng Nabi selalu hadir dalam kondisi rumah panjenengan yang selalu dipakai untuk sholat sunnah. Sunnah insya Allah rumah tangganya barokah. Allahumma amin. Ojo ngantek ninggal lagi so. Makmume pikun pisan. Allahumma amin. Dadi mami bareng yo pikun walakon. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahab tabat yada Abi Lahab tabat yada. Lah orang kedua diulangi. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna maksud disaut karo makmume inna lillahi. Ya Allah, yang masih muda, yang masih sehat badannya, ayo monggo semangat sholat berjamaah. Yang anak-anaknya di Indonesia diingatkan untuk selalu sholat berjamaah. Dua, jangan sampai meninggalkan sholat. Ditambah rumahnya disemarakkan dengan sholat sunnah, duha, tahajud, rawatib, ini apa boten? Supaya rumah tangga hidupnya penuh barokah. Allahumma. Yang ketiga, nyawang Quran. Quran juga bisa waktu ganjaran. Quran itu loh, makanya Quran itu jangan dijadikan sekedar pajangan buat liwati toh. Yang diendangi barang, dilihat begitu. Ya dipendet Qur'ane dibuka, cek ya Allah tulisannya seutuh, alhamdulillah kebaikan. Tutup maneh. Balik nih. Mbok liwat jumuk necek nih, oh ya Allah tulisannya si ono alhamdulillah. Ora ilang ya Allah, bener ditutup nih alhamdulillah. Lu nyamang kowe ganjaran saya tambah di waca. Kan meeting terus jalanan kuliner. Begitu dibuka, sering dibuka, ditiliki kan akhirnya penasaran iki wacane piye ta. Begitu sudah bisa membaca akhirnya tuman ra gelem mandek. Loh itu namanya ketika membaca Quran itu berbicara dengan Gusti Allah. Tapi wong jaman saniki niku timbangane nyawang Quran lho milih nyawang HP. Jenengan akeh nyawang Quran apa nyawang HP? Ya ora apa-apa. Wis muga-muga entuk barokah HP. HP ning jero nek ana Qur'ane. Aplikasi di-download tok ya diwaca barang. Lha ngono, nggih napa mboten? Iya ya Allah, mau scroll HP tok bukain tok jelalan infotainment gosip. Scroll nek film baru drakor. Scroll nek India. Kasihku ibrahim
ku cari kue mochi, kan ku cari kue mochi, tidak lupa juga kue molen, tidak lupa juga kue molen. Cari jajan molen, kue bolen. Ya Allah, diwaca barang Qur'ane nggih. Yang keempat, nyawang orang tua, melihat orang tua, ningali tiyang sepuh. Kanjeng Nabi dawaken, nyenengake wong tuwa niku ganjarane padha karo haji sing ditampa kali Gusti Allah. Menyenangkan orang tua itu pahalanya seperti haji yang diterima oleh Allah Subhanahu. Haji yang diterima Allah pahalanya tidak ada lain yaitu surganya Gusti Allah. Kanjeng Nabi mengingatkan celaka kanggone bocah menangi wong tuwa tapi ora iso mlebu swarga. Karena ketika hidup tidak pernah menyenangkan orang tuanya. Maka mohon maaf jenengan sedaya selalulah berbuat baik kepada orang tua. Karena apa? Berbuat baik kepada orang tua itu merupakan kewajiban. Betul atau tidak? Nggih apa mboten? Golek swargane Allah yang paling mudah adalah dengan berbuat baik kepada orang tua. Tapi orang tua saya zalim, Mbak. Manfaatno tenaga muda, ngentekno duit muda, gak pernah ngasih pendidikan ke saya, gak perhatian ke saya, malah cerai kawin lagi. Saya ini stres banget lihat kondisinya orang tua saya. Doakan sama Allah, mudah-mudahan orang tua diberikan kesadaran. Amin Allahumma. Amin. Orang tua itu larinya kemana kalau nggak mati? Nah, orang tua itu orang mungkin balik nom. Mungkin apa buatan? Doakan ya Allah, berikan orang tua saya panjang umur yang bisa memberikan kebaikan dan kesadaran kepada orang tua saya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Baik, insya Allah kembali baik. Amin Allahumma. Amin. Allahumma.